Bisakah gubernur dicopot? Ya bisa lah. Jangankan gubernur, baliho aja bisa bisa dicopot, baliho, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, setiap hari Selasa ada acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu Indonesia Lions Club ILC di TV One jam 8 malam sampai dengan selesai. Dan saya lihat tema pada ILC hari ini 24 November 2020 adalah apakah gubernur bisa dicopot. Coba saya intip temanya yang sudah di-share oleh Bung Karni. Bisakah gubernur dicopot? Ya bisa lah. Jangankan gubernur, baliho aja bisa dicopot, baliho, ya nggak? Kan kemarin ramai beritanya tuh. Ya, jangankan gubernur, baliho aja bisa dicopot. Ya. Enggak, bercanda. Jangan baper dong. Jadi bukan hanya gubernur, tapi presiden juga bisa diberhentikan. Cuman prosesnya panjang, dan saya bukan ahlinya untuk menerangkan itu. Silahkan tanya pada ahli tata negara, Bung Yusril Iza Mahendra ataupun Bung Refli Harun. Jadi prosesnya bisa lewat, kalau presiden lewat DPR, kalau gubernur lewat DPRD. Begitu, panjang prosesnya, nggak sembarangan. Nah, pertanyaannya adalah tema ILC pada hari ini itu meskipun tidak secara spesifik menerangkan nama, lokasi dan lain-lain, tapi saya bisa membaca adalah ini berkaitan dengan dipanggilnya dua orang gubernur, yaitu Pak Anies Baswedan dan RK Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tidak bisa menjaga wilayahnya berkenaan dengan protokol kesehatan berkaitan dengan kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya, terutama Pak Anies Baswedan yang dipanggil diundang untuk klarifikasi, diundang oleh kepolisian hampir 10 jam, ya 9 jam sekian lah, atas dugaan itu, yaitu pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Jadi pas tanggal 10 November kedatangan IBHRS, Pak Anies sempat datang ke Petamburan. Kemudian beberapa hari setelah itu dia juga datang ke acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab. Jadi karena rentetan peristiwa ini yang mengakibatkan berkumpulnya massa yang sangat banyak atau kerumunan katakanlah, dan ditengarai atau diduga melanggar protokol kesehatan, maka diundanglah Pak Anies untuk klarifikasi. Tapi apakah alasan-alasan seperti itu cukup untuk mencopot seorang gubernur, baik itu Pak Anies Baswedan atau Pak Ridwan Kamil? Nah, kita harus tanya tuh ke ahlinya. Tadi yang sampaikan mungkin Bung Ridwan Kamil, mungkin Bung Yusril Iza Mahendra ataupun Bung Refli Harun. Tapi kalau menurut kacamata saya sebagai rakyat biasa, ya seharusnya adil lah.
Karena kerumunan tidak hanya terjadi di Jakarta maupun di Jawa Barat, tapi kerumunan juga terjadi di daerah-daerah lain. Begitu loh. Jadi ada persamaan perlakuan hukum terhadap semua orang. Gitu. Karena banyak sekali pilkada-pilkada di daerah lain yang mengakibatkan kerumunan. Aturan pilkada karena berkaitan dengan pandemi kan nggak boleh terlalu banyak orang. Tapi kenyataannya ada yang pawai dan lain-lain. Dan juga ada ulama di daerah lain juga yang mengadakan acara-acara keagamaan. Dan ribuan orang berkumpul. Ya seharusnya kepala daerah di daerah lain juga dipanggil gitu loh. Jangan cuman di Jakarta aja. Jadi ada persamaan hukum, persamaan perlakuan hukum terhadap semua orang diperlakukan sama. Karena kalau kepala daerah lain tidak dipanggil atau tokoh-tokoh lain tidak dipanggil, maka masyarakat akan menilai bahwa ada tebang pilih, atau tepatnya lagi pilih tebang. Nah, itu yang ditakutkan. Itu mah kacamata saya sebagai orang bodoh, dan kemungkinan besar apa yang saya sampaikan ini salah karena saya namanya masyarakat biasa, bukan ahli. Tapi ya itu harapan kami sebagai masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap pelanggaran diproses secara hukum dan prosesnya itu transparan dan juga adil gitu loh. Kalau Pak Anies Baswedan diproses, Bung Ridwan Kamil diproses, yang lain juga mohon diproses. Jadi sama. Bung Karni tolonglah panggil dong tokoh-tokoh yang keren, yang berkompeten, yang seru. Karena kejadian ini saya pikir bukan murni soal hukum, tapi juga ada sisi politiknya gitu loh. Ya Bung Rocky Gerung lah, no Rocky no party, no Karni no berani, ya gitu loh. Itu moto kita para pencinta ILC, Indonesia Rollers Club. Juga Bung Karni nggak tahu kenapa kok sekarang temanya begitu ya. Ada kayak ngambang gitu loh temanya loh. Yang keren lah temanya. Gitu. Bung Karni sekarang berubah, sekarang nggak tahu kenapa. Nggak seperti yang dulu. Topik bahasan yang dipilih kelihatannya kayak gimana gitu loh. kan masih ada Bung Karni topik bahasan yang minggu ini rame juga, itu mengenai pawai atau iring-iringan senjata-senjata kemarin di Petamburan atau pencopotan baliho begitu loh. Kan seru. Jadi kita masyarakat asik gitu nontonnya. Selain juga bisa mengambil ilmu atau pelajaran daripada diskusi itu, tapi juga terhibur lah. Gitu. Kalau jangan Pak Anies melulu, kasihan Pak Anies. Bukan kasihan. Jadi justru senang Pak Anies. Jadi ini iklan gratis buat Pak Anies. Akhirnya apa? Elektabilitas beliau meningkat. Profil beliau semakin dikenal luas. Di masyarakat Indonesia, karena sering menjadi topik bahasan di ILC. Otomatis kan semakin populer. Kalau Pak Anies semakin populer, hati-hati tahun 2024 bisa jadi beliau yang menjadi presiden kita, ya kan? Nah ini pendukung Pak Anies pasti amin tuh.
Allahumma amin. Oke Bung Karni, sehat selalu ya Bung. Sehat selalu Bung Karni, mudah-mudahan. Jangan terlalu banyak merokok Bung, saya lihat Bung Karni merokok melulu. Kalau di channel Karni Ilyas Club, kurangin lah dikit-dikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ini channel. Sebagian penghasilannya akan kami sumbangkan untuk anak-anak yatim. Jadi sekali lagi tolong subscribe ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.